Hai teman-teman di seluruh Nusantara. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas Samsung inverter, yang mana untuk kulkas ini mengalami kerusakan pada bagian ruang refrigeratornya ini tidak dingin. Nah, ini untuk proses pendinginannya tidak sempurna. Di sini kita lihat untuk modelnya nampak jelas di sini, yaitu RT29FAR BDSA. Nah, di sini ada spesifikasinya yang perlu kita amati terlebih dahulu. Kemudian coba saya lihat di bagian freezernya ini. Nah, ini untuk ruang freezernya ini juga saya rasakan kurang dingin ya. Di bagian ruang freezernya ini nampak kurang dingin, dan di sini nampak untuk bagian evaporatornya terjadi pengeblokan. Nah, ini coba saya lihat secara jelas. Nah, di sini ada terjadi pengeblokan pada bagian evaporator. Sudah pernah dibaikin nggak Bu ini Bu? Iya, baru tanggal 10 kemarin rasanya. Sudah berapa kali dibaikin? Itu yang kedua kali. Oh, 2 kali ya. Tapi ada perubahan habis dibaikin? Yang pertama dibaikin lama baru dingin. Saya sampai ngomong sama anak saya, kok nggak dingin-dingin ya, Kak? Tunggu aja bilang gitu. Oh. Sampai beberapa besoknya kemudian baru dingin. Itu yang di awal Januari. Habis itu Maret kemarin kayak gini lagi, apa? Kumat lagi. Kumat lagi, nggak dingin, cair semua di atas. Dingin sih, cuman kan biasa kan atas itu kan membeku semua. Beku, ya ya, betul. Panggil lagi. Terus dia bilang itunya aja lepas, yang kemarin dia ganti katanya, itu yang buat apa? Jadi terjadi apa namanya salju, penumpukan Iya, salju di situ, dia bilang. Oh ya. Ada ininya. Ada Penumpukan salju di kipasnya. Lama-lama bunyi. Nah, dari kemarin ya Bu ya, tapi sebelumnya 2 hari yang lalu kan sudah mulai terasa nggak dingin, sudah bawahnya mulai kumat lagi kok kayak gitu. Dan bunyinya nyuarin banget ya semalaman Bu ya, sampai ini tadi masih kesini bunyi terus. Nah, begitulah. Jadi menurut keterangan dari konsumennya, memang kulkas ini sudah diperbaiki 2 kali, namun tidak membuahkan hasil. Maka dari itu saya akan lakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat untuk mesin kompresornya menggunakan MSP 488A L1R. Ini 1/4 HP atau 1/4 PK. Jadi coba saya raba di bagian pipanya, ini terasa hangat, mantap ya. Kemudian untuk kulkas inverter ini menggunakan sistem pengendali modul. Untuk itu kita akan coba lihat di bagian pengendali modul dan inverternya, biasanya di sini. Apakah terjadi error? Baik. Saya lihat di sini ada 2 rangkaian blok modul. Yang mana yang kecil ini adalah blok inverter. Nah, ini blok inverter. Blok inverternya tidak ada kedip, jadi stabil ya, mantap. Untuk blok modulnya terjadi kedip. Mari kita coba hitung berapa kedipannya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Untuk blok modulnya terdapat 11 kali kedip, artinya ada masalah di bagian fan freezer
atau tidak bekerjanya fan sehingga terjadi error. Oke, kita cabut dulu ya sumbernya. Jadi kita sudah tahu permasalahannya adalah terjadi pengeblokan sehingga fan motor pada freezer tidak bekerja. Nah, berarti masalahnya di sini. Untuk pengaturan suhunya sudah minimal. Kemudian kita akan coba lepas saja aksesoris yang terdapat pada ruang freezer ini. Kita akan coba bongkar terlebih dahulu di bagian freezer ini. Nah, ini segala aksesoris kita keluarkan dulu. Jadi untuk kerusakan kulkas Samsung inverter, memang kita bisa amati dari kode kedipnya saja. Namun untuk kode kedip 11 kali kedip memang terbilang rumit ya, tidak semudah yang kita kira. Nah, di sini ada skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu untuk melakukan pembongkaran pada kap bagian freezer. Sini ada 2 skrup yang harus saya lepas terlebih dahulu. Saya akan coba melihat di bagian belakang dari kap ini. Nah, ini saya coba buka, memang keras ya. Jadi tidak bisa kita paksa. Untuk itu kita harus siram air hangat ya terlebih dahulu untuk melebur bongkahan es yang menggumpal di bagian belakang ini. Nah, ini bisa kita siramkan secara perlahan merata di bagian kap ini. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam hal pelepasan kap freezer ini ya. Oke, kalau sudah merasa sudah yakin, kita coba ulang. Kita lepas ya perlahan-lahan kapnya ini. Ya, sudah terlepas. Oke, kita lihat di bagian evaporatornya nih, benar ya, terjadi pengeblokan yang sangat cukup banyak di sini, bongkahan salju, sehingga bongkahan salju ini menahan atau mengganggu perputaran kipas ya. Terjadi perputaran kipas sehingga fan pada evap ini tidak berputar, lalu terjadi error kedip pada rangkaian modulnya. Nah, di sini sangat tebal ya bongkahan es ya nih. Kita harus coba lelehkan ya, cairkan dulu nih bongkahan es ini dengan air hangat ya. Kita cairkan dulu supaya kita bisa melihat dengan jelas nanti komponen apa saja yang ada di ruang freezer ini di bagian evaporator. Nah, ini kita coba siramkan air hangat secara perlahan-lahan. Nah, di sini. Oke, sudah sedikit demi sedikit mulai mencair. Nah, ini. Nah, oke ya. Jadi caranya seperti ini untuk menghilangkan bongkahan salju yang cukup banyak. Nah, sudah mulai tampak ini. Di sini ada beberapa komponen yang harus kita perhatikan nanti. Jadi untuk proses perbaikan kulkas Samsung inverter memang sangat rumit
Namun di sini saya akan coba berikan cara termudah ya perbaikan ini. Oke, di sini terlihat nampak kabel ya. Ada soket kabel. Nah, ini kabel warna kuning, warna coklat. Nah, ini kabel coklat ini adalah kabel heater. Nah, ini coba saya dekatkan. Nah, ini ada kabel warna coklat. Ini adalah kabel heater ya, kabel heater. Kemudian yang merah ini adalah kabel fuse derajat ya, screennya ini. Lalu untuk kabel kuning ini adalah kabel ini sensor. Nah, ini sensornya ini. Ini sensornya sering memang rusak. Namun untuk kerusakan sensor biasanya kode kedipnya itu adalah 2 kali kedip. Ya. Oke, kita coba lepas dulu untuk sensornya ini. Saya coba lepas. Nah, ini adalah namanya termistor. Nah, ini seperti ini, termistor. Nah, ini sensor termistor ya. Memang sering terjadi kendala juga di sini. Namun tidak yakin apakah itu rusak karena sudah beberapa kali diganti, namun hasilnya tetap sama saja ya. Di belakang sini untuk jalur sensor tadi yaitu menuju ke modul, soket modul. Nah, di sini ada kabel warna coklat ya. Ini adalah jalur yang menuju ke sensor termistor tadi ya. Lalu ujung satunya yaitu kabel yang berwarna merah. Nah, ini yang menuju ke soket sini. Cukup berjauhan ya. Jadi di sini merahnya ya. Kemudian di sini ujungnya coklat. Jadi kabel warna merah dan coklat itu adalah kabel sensor termistor ya. Nanti kita akan coba modif. Nah, ini sensornya ini kita ganti menggunakan bimetal. Baik teman-teman, untuk modifikasi kulkas inverter ini saya menggunakan 2 komponen alat ya. Ini yang pertama adalah defrost timer, sistemnya ini sistem 13. Nah, ini saya menggunakan timer ini yang sudah saya lengkapi dengan kabel di soket-soket pinnya ini. Di sini ada pin 1, 2, 3 dan 4. Ya, sudah saya lengkapi pengkabelan supaya lebih mudah nanti dalam hal perakitan. Kemudian saya siapkan pula adalah bimetal defrost, yaitu ini adalah N13-4. Jadi di suhu -4 bimetal defrost ini akan aktif. Oke, kita pasang saja bimetal defrostnya. Untuk proses pemasangan bimetal defrost cukup mudah. Kita hanya berpatokan pada ini. Ini tadi kan sensor termistor, kita potong saja kabelnya ya. Ini sensornya ya, nanti kita gunakan lagi sensornya. Lalu kita coba sambungkan saja bimetal defrost itu menuju ke kabel sensor termistor ini. Jadi perannya termistor itu saya gantikan menjadi bimetal defrost. Nah, ya, jadi untuk modifikasi di bagian ruang freezer kita fokuskan dulu di sini ya, di bimetal defrost ini. Jadi kita fokuskan dulu teman-teman
untuk ruang freezer ini, perannya termistor itu kita gantikan menjadi bimetal defrost. Cara kerjanya sama ya, pemutus dan penghubung juga. Namun kalau termistor itu kan sistemnya elektronik, sedangkan bimetal defrost ini elektrik ya, jadi manual sistemnya, tapi fungsinya sama saja. Oke, saya coba sambung dan saya isolasi terlebih dahulu. Jadi ini biarpun bolak-balik, cara menyambungnya ini tidak masalah, ini tidak masalah kita bolak-balik. Jadi cukup mudah kan, kita hanya menyambungkan ya kabel termistor ini menjadi bimetal defrost. Nah, ini saya coba isolasi lagi. Jadi proses perakitannya begini saja, kita tidak perlu pengkabelan yang cukup banyak, kita manfaatkan kabel yang masih ada di unit. Kemudian saya coba siapkan pengikat di bagian akumulator ini, yang mana bimetal defrostnya ini kita coba letakkan di bagian akumulator. Nah, ini akumulator nih yang seperti filter ini, bentuknya seperti filter ya, namun ini namanya akumulator. Nah, begini saja ya, yang penting sifatnya letaknya di akumulator. Nah, seperti ini kita taruh ya, cukup begini saja, tinggal kita bisa rapikan. Yang lain, untuk kabel-kabel yang lain, soket yang lain jangan diganggu, biarkan saja, kita hanya fokus di kabel termistor ya. Oke, sudah. Jadi seperti ini saja kita modifikasinya. Kemudian tidak usah ragu lagi, kita langsung saja tutup ya. Namun jangan lupa untuk soket fan-nya ini kita pasang kembali. Nah, ini soket fan-nya kita pasang kembali. Lalu kita langsung saja lakukan penutupan. Nah, gini. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah kan? Jadi kita tidak usah ribet ya. Oke, kita kembali ke rangkaian modulnya. Nah, di sini tadi di rangkaian modul kan kita sudah tahu kabel termistor itu adalah kabel coklat dan merah. Kita potong saja kabelnya ini. Oke, kita potong ya, sudah terpotong. Kemudian yang kabel merah ujungnya juga ini kita potong saja. Oke, kita potong. Nah ya, jadi sudah terpotong. Lalu kita fokuskan pada penyambungan termistor ya. Kita sambung di kabel warna merah dan coklat yang menuju ke soket modul ya. Nah, ini kita kembalikan. Jadi termistor ini kita kita sambungkan saja seperti aslinya, seperti ini tadi ya. Oke, setelah saya sambung seperti ini ya. Jadi tujuannya adalah untuk menstabilkan kinerja modul ya, supaya kinerja modul itu tetap stabil, karena ini adalah inverter, jadi kita tidak berani ambil resiko, kita perkecil kemungkinan. Lalu untuk
kabel warna merah dan kabel warna coklat. Yang ini yang menuju ke bimetal depros. Nah, ini ujungnya ini yang telah kita potong ini. Ya, ini yang menuju ke bimetal depros. Kita fokus di sini ya, di kabel ini dulu ya. Oke, kita sudah fokus ya. Berarti kita bagaimana cara menyambungnya ini. Kita siapkan timer ya. Nah, ini timer. Kita fokus pada pin nomor 1 dan 2. Ya, ini ada pin nomor 1 dan 2 yaitu warna kuning dan warna oranye. Jadi kita fokus dulu di pin 1 dan 2, untuk 3 dan 4-nya nanti saja ya. Ini kita sambungkan saja di kabel merah dan coklat.